Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawabnya. Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas ya soal peluangnya Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Anaknya Pak Jokowi ada dua, ada Gibran dan juga Kaesang. Yang baru terakhir ini adalah Mas Kaesang yang terjun ke politik baru 2 hari yang lalu langsung jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kita akan putarkan pernyataannya Kaesang Pangarep kenapa lebih memilih PSI ketimbang partai bapaknya PDI Perjuangan. Ngapain sih saya masuk ke politik? Kacamata optimisme bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Saya justru masuk PSI karena partai ini masih kecil. Saya tertarik gabung PSI karena PSI belum ada di DPR. Dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini. Agar di 2024 PSI menjadi partai besar. Amin. Dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI. Itu tadi pernyataan dari Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi yang baru saja ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia setelah 2 hari masuk jadi kader. Saya ingin tanya ya ke Opung Panda. Opung Panda, alasannya Mas Kaesang masuk PSI karena PSI ini partai kecil, belum pernah ada di parlemen. Jadi Mas Kaesang pengen membesarkan PSI ini. Ini gimana tanggapan dari PDI Perjuangan? Sebelum ini Kaesang itu ngomong partainya anak muda. Generasi muda. Kalau dia mau kenal PDI Perjuangan, di PDI Perjuangan itu Taruna Merah Putih itu anak-anak muda. Jadi banteng muda Indonesia gitu loh. Sudahlah, mau jadi menarik perhatian gerakannya, udah betul lah itu lakonnya itu. Ya, tapi ya artinya kalau dia semudah kan dia bilang karena dia partai anak muda. Ya kan? Di PDI Perjuangan segudang. Ini tadi bilang alasannya karena PSI partai kecil, ingin membesarkan PSI, berjuang bersama PSI. Bagus lah, dia moga-moga dia sukses membesarkan. Emang gampang mimpin partai? Nggak gampang, bukan kayak bikin warung martabak gitu loh atau pisang goreng, enggak lah. Butuh waktu, butuh perjuangan panjang. Apalagi partai yang kemudian udah langsung menjamin di 2024 akan dapat kursi. Berapa? Ya ampun. Ini anak mesti ada yang menegur dia gitu loh, ngajari dia. Jangan kita terpukau karena dia anak presiden, maka suka-sukanya gitu, ya enggak lah. Oke, tapi sikap PDI Perjuangan terhadap masuknya Mas Kaesang Pangarep ke PSI ini seperti apa? Nggak ada aturan yang dilanggar ya? Nggak ada, ya bagus dong. Nggak ada aturan yang dilanggar? Nggak ada. Okay. Kita juga senang ada pembagian kerja, ada yang di PSI, ada yang di apa gitu loh. Tapi untuk aturan bahwa satu keluarga harus satu partai di PDI Perjuangan? Kalau belum mandiri, dia kan seperti yang dikatakan Jokowi, dia kan sudah mandiri. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. PDI Perjuangan cool aja ya? Iya. Oke, ini ada pernyataannya Pak Jokowi ya soal Mas Kaesang sudah minta restu. Saya akan putarkan. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab.
Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawabnya. Udah, itu aja. Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya. Opung, ini sikap permisifnya Pak Jokowi tentang pilihan politik anaknya apakah menunjukkan bahwa Pak Jokowi yang merupakan petugas partai, kader terbaiknya PDI Perjuangan gagal melakukan kaderisasi di internal keluarganya untuk masuk ke PDI Perjuangan? Gagal? Ya enggak lah, masa itu ukurannya? Ya enggak lah. Banyak juga tokoh-tokoh PDI yang punya anak gitu loh. Dan juga, terus anaknya beda partai? Bukan, maksud aku ini semua butuh proses. Ini tidak bisa fast food, nggak bisa kayak makanan siap saji nih. Butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran, butuh pengalaman, gitu loh. Jadi jangan kemudian sedemikian rupa, mumpung lagi populer bapaknya, mungkin lagi presiden bapaknya, maka kemudian ya enggak lah. Jadi Anda melihat ini anak-anaknya aji mumpung? Ya bukan, jangan sampai begitu. Bukan aji mumpung, jangan sampai begitu. Kita mesti bisa menasehati dong. Iya kan? Jadi biar clear dulu gitu loh. Ya. Oke, saya mau ke Bang Panel dulu. Bang Panel, sebagai relawan yang intensif ya berkomunikasi dengan Pak Jokowi, sikap permisifnya Pak Jokowi terhadap pilihan politik anaknya, apakah kemudian bisa mencerminkan arah politiknya Pak Jokowi juga? Saya pikir tadi udah saya jelaskan, ya bahwa ini pilihan politik anaknya masing-masing. Kalau saya sih dalam kesempatan ini ingin menyampaikan selamat kepada Mas Kaisang dalam menentukan jalan hidup barunya nih, ya. Dan saya berharap mudah-mudahan kehadiran Kaisang dalam politik Indonesia mampu merubah apatisme politik di kalangan anak muda. Dan mudah-mudahan kita semua yang apalagi Opung Panda ini harusnya tugasnya doakan ini. Mudah-mudahan anak-anak muda ini juga bisa terus berkarya buat bangsa gitu ya. Waktu saya pikir itu. Kita doakan. Nah, itu yang penting. Oke. Saya harus menyapa Wasekjen DPP PSI Partai Solidaritas Indonesia. Sudah ada Mas Dede Prayudi yang bergabung melalui sambungan telepon ini langsung dari Arena Kopdarnas di Jakarta Theater. Langsung. Sudah ada Ketua DPP PSI, Mas Dede Prayudi. Mas Uki, saya ingin tanya ya, ini bagaimana kemudian dalam waktu 2 hari seorang Kaisang Pangarep baru jadi kader kemudian langsung diminta jadi ketua umum. Ini proses di dalam PSI ini bagaimana sih sebenarnya Mas Uki? Ya, jadi begini, sewaktu Mas Kaisang itu diumumkan ya, resmi menerima KTA, kemudian kami menerima banyak sekali dari daerah, dari kader-kader kami, dari DPW, untuk mengangkat Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Dan inilah prosedur resmi PSI, ya. Terlepas prosedur partai resmi partai lain seperti apa, saya nggak tahu. Tapi kalau di PSI, ini berangkatnya dari bawah, dari DPW. Nah, kemudian yang terjadi adalah apa? Oke, mari kita adakan Kopdarnas. Sebelum yang hiruk pikuk, yang gegap gempita yang kita saksikan di TV ya, semenjak jam 3 sore tadi, para ketua DPW sudah berkumpul di DPP, ya, sudah berkumpul di DPP untuk kemudian menyampaikan pandangannya masing-masing. Itu. Nah, sebelumnya kami di DPP ya juga sudah merapatkan secara intens. Mas Kaisang ini rasanya nggak pas untuk jadi anggota biasa. Tapi kami nggak tahu untuk jadi pengurus itu pengurus DPP kah, DPW kah, DPD kah, atau mungkin kita usung untuk pilkada kah, ya. Kami belum tahu itu. Nah, di saat yang bersamaan para DPW ini deras sekali masuk aspirasinya kepada kami. Oke, Mas Uki. Hari ini tadi jam 3 seperti saya katakan tadi ya, sebelum Kopdarnas yang kami siarkan secara langsung ini dimulai, ini para ketua DPW PSI se-Indonesia sudah menyatakan aspirasi dari masing-masing daerahnya. Dan dapat dikatakan hasil dari rapat para ketua DPW ini adalah menginginkan Mas Kaisang untuk menjadi ketua umum PSI. Oke, Mas Uki. Di mana? Ya, maaf ya, saya potong ya, ini saya
saya harus tanya ini pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan banyak orang ya. Kalau tadi teknis Anda sudah jelaskan, Mas Uki, pertanyaan banyak orang dan juga pertanyaan saya. Apakah kalau kemudian Kaisang Pangarep bukan anaknya Presiden Jokowi bisa langsung jadi ketua umum? Ya selama DPW menginginkan siapapun bisa. Ya. Anaknya siapapun ya, DPW bukan hanya anaknya Presiden ya. Dan peluang itu terbuka, apalagi beberapa bulan sebelumnya ya, Ketua Umum kami sebelumnya yaitu Bro Giring Ganesha itu sudah mengungkapkan bahwa beliau ini sudah 40 gitu. Karena beliau sudah 40, rasanya beliau ini ingin memberikan tongkat estafet ini kepada yang lebih muda. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa Bro Giring sendiri yang menawarkan kepada Mas Kaisang. Tapi itu komunikasi pribadi. Ya, secara organisasional baru dari DPW yang kemudian dikukuhkan oleh Dewan Pembina kami, yang kemudian akhirnya dideklarasikan hari ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Ketua DPP PSI Mas Dede Prayudi sudah memberikan penjelasan kepada Political Show malam hari ini. Kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang dari putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dalam memimpin Partai Solidaritas Indonesia. Saya mau ke Bang Riza lagi. Bang Riza, ini kan dengan bergabungnya Mas Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI, apalagi kemarin-kemarin kita lihat kalau misalnya dalam beberapa acaranya Pak Prabowo, PSI selalu hadir meskipun belum deklarasi. Apakah kemudian Gerindra semakin yakin, semakin optimis dengan Mas Kaisang jadi Ketua Umum PSI, PSI akan mendukung Pak Prabowo? Ya, ada dua hal yang berbeda ya. Pertama, sebelum bergabungnya Mas Kaisang apa Ketua Umum PSI, memang PSI punya kedekatan dengan Partai Gerindra. Dan Pak Prabowo dengan kami, saya juga hadir, Pak Dasko juga hadir, dan lain-lain teman-teman itu datang berkunjung ya, ke kantor PSI, dan PSI sangat mengapresiasi dan senang bahwa ada partai besar, pimpinan partai langsung Ketua Umum Pak Prabowo yang juga capres mau berkunjung, bersilaturahmi, berdialog. Sekalipun memang di pemilu sebelumnya kita berbeda pilihan. Itulah Pak Prabowo, sekalipun beda pilihan kita tetap bersaudara, berkeluarga, dan saling melengkapi. Yang kedua, sebelum bergabung juga Mas Kaisang juga kita tahu di berbagai media sering menggunakan kaos gambar Pak Prabowo di banyak kesempatan. Saya paling tidak, mungkin teman-teman yang lain melihat Mas Kaisang. Jadi makin optimis Kak? Melihat bahwa Pak Prabowo calon presiden ke depan yang baik. Nah, kalau bergabung dua ini tentu saya tidak bisa berbohong ya. Saya pribadi setidaknya semakin yakin PSI yang selama ini memang dekat dan hadir terus di acara-acara koalisi, acara Gerindra, insya Allah akan segera memutuskan mendeklar capres yang akan diusung oleh dari PSI. Jadi dengan Mas Kaisang, PSI adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi dengan Mas Kaisang menjadi Ketua Umum PSI, Gerindra yakin bahwa PSI sebentar lagi akan mendeklarasikan dukungannya ke Pak Prabowo. Ya, sebelum Mas Kaisang gabung juga partai PSI sudah dekat dan kecenderungannya sudah sangat terlihat. Kalau misalnya setelah Mas Kaisang bergabung malah nanti malah deklarasi ke Mas Ganjar, Gerindra juga udah siap. Insya Allah PSI mendukung Pak Prabowo. Oke, itu harapannya Gerindra. Tapi politik itu dinamis. Kita nggak tahu nanti kalau Mas Kaisang sudah bergabung ke PSI, apakah betul-betul ke Pak Prabowo atau justru bisa berbalik arah, kita nggak tahu. Justru semakin kuat dan semakin solid. Oke, saya mau ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, apa yang bisa Anda analisa dari bergabungnya seorang Kaisang Pangarep ke PSI? Apakah ini memang semakin menunjukkan ada ketidakharmonisan antara keluarganya Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan? Ya, kalau kita membaca pembicaraan publik ya, Nana, memang seakan-akan ada arah ke situ ya, bahwa ada hubungan yang tidak harmonis antara misalnya Jokowi dengan PDIP, bahwa kemudian ada desakan supaya PDIP memberikan sanksi kepada Jokowi dan seterusnya ya. Kan itu pembicaraan publik loh, Opung, dalam beberapa menit ini. Seakan-akan dalam tanda kutip ya, ada dosa turunan yang seakan-akan ini diwariskan ke anaknya. Tapi saya tidak di situ konteksnya. Saya ingin memaknai bahwa ingin melihat soal Kaisang masuk ke PSI ini adalah persoalan politik normal ya. Pertama apa? Bagi saya Kaisang sebenarnya ingin melakukan eksperimen politik sebagai anak muda, menunjukkan bahwa bergabungnya ke PSI ini sebagai bagian dari bahwa Kaisang masuk ke politik memulai dari partai yang ya relatifly muda dan tidak kemudian belum pernah masuk ke Senayan, dan ingin tunjukkan tadi itu dari omongannya Opung,
lolos ke Senayan di 2024. Mungkin di PDIP partai yang besar tidak terlampau butuh nih sama Kaisang itu loh. Antreannya panjang, resource-nya banyak, magnetnya banyak. Tapi kalau PSI tentu butuh sentuhan yang cukup luar biasa, di mana posisinya sebagai orang yang cukup populer, sebagai anak presiden, bisa ditunjukkan kepada publik apakah dengan maksudnya Kaisang di situ bisa mengorkestrasi satu kekuatan politik yang cukup luar biasa. Saya ingin memanai di situ saja. Saya kira semua anak elit di negara ini ingin langsung jumping pada persoalan-persoalan kekuasaan politik, ingin jadi gubernur, bupati, wali kota, ketua umum, dan seterusnya dan seterusnya. Itu alamiah. Tapi yang ingin saya katakan adalah politik kita ini kan tidak sederhana itu. Sepertinya Mas Kaisang ini ingin tunjukkan sebagai anak muda, umurnya masih di bawah 30 tahun, ya mungkin bisa nih bawa PSI di 2024 lolos ke Senayan. Kalaupun toh tidak, nggak masalah. Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan di berbagai kesempatan bahwa baju yang digunakan oleh Mas Kaisang gitu, terlampau kekecilan kalau menggunakan baju PSI. Anak presiden cukup populer tapi masuk partai politik yang nggak lolos parlemen. Tapi kalau kemudian membaca hari ini semua berita, per malam ini sudah ditegaskan bahwa Kaisang adalah ketua umum partai, bajunya nggak terlampau kekecilan, agak longgar dikit. Mengingat posisinya sebagai ketua umum, tinggal apakah ketika Kaisang diamanatkan sebagai ketua umum PSI, betul bahwa di 2024 ada garansi dalam tanda kutip secara politik bahwa PSI bisa naik. Ini tentu tidak bisa dilepaskan oleh Kaisang. Nah, yang kedua, kita ini kan sebenarnya tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jangan-jangan memang semua orkestrasi politik ini nanti itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Jangan-jangan PSI itu kembali ke rumah besarnya bersama Opung dan dukung Ganjar Pranowo. Makanya tadi saya tanya, mungkin bisa berbelok ya. Betul, bajunya Kaisang hitam putih itu mirip-mirip dengan yang dipakai oleh Ganjar Pranowo. Cuman agak beda-beda, ini kota-kota kecil gitu ya. Karena kalau kita membaca ya, per hari ini bisa dicek di surveinya Ganjar, di surveinya Anies, di surveinya Prabowo Subianto. Kalau ditanya kepada mereka yang menyatakan diri PSI, pemilih PSI, kira-kira begitu, mereka pilihan pilpresnya adalah Ganjar Pranowo, bukan yang lain. PSI, elit-elitnya selalu mengatakan mereka itu jatuh cintanya kepada Ganjar, cuman karena memang dalam tanda kutip terhalang psikologi politik dengan PDIP, sehingga mereka ini seakan-akan genit pilihan politiknya ke Prabowo lah. Jadi ini Mas Kaisang menjadi bridging communicator ya, mungkin antara PSI dengan PDI Perjuangan. Anda melihatnya begitu, pemecah kebutuhan komunikasi. Salah satunya itu yang saya tangkap ya, bahwa jangan-jangan memang Kaisang ini adalah sebagai salah satu lompatan supaya ada komunikasi yang tidak lagi tersumbat lah. Baik, Mbak Bibip, apakah kemudian Anda melihat bahwa bergabungnya Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI ini adalah bentuk Pak Jokowi menyiapkan dinasti politiknya? Jangan dijawab dulu Mbak Bibip, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.